Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Gobel dari kelas B, jurusan IHK, Prodi PPKN dengan NIM 022014250075. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kemaritiman. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai analisis kebijakan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia memerlukan pemahaman konsep dasar, identifikasi isu-isu terkini, dan kerangka analisis yang sistematis, logis, dan kritis didasari rasa tanggung jawab serta cinta tanah air. Konsep dasar pertahanan dan keamanan maritim. Keamanan maritim adalah perlindungan terhadap wilayah laut, kapal, pelabuhan, dan infrastruktur terkait berbagai ancaman baik bersifat tradisional maupun non-tradisional. Pertahanan maritim berkaitan dengan kedaulatan negara dan ancaman militer dari luar, melibatkan kekuatan utama TNI Angkatan Laut untuk menjaga perbatasan dan mencegah agresi. Keamanan maritim fokus pada penegakan hukum di laut dan pengulangan kejahatan tradisional seperti penangkapan ikan ilegal, pembajakan, penyelundupan, terorisme, dan perdagangan manusia. Visi poros maritim dunia. Strategis utama Indonesia untuk memanfaatkan posisi geografisnya yang strategis, di mana keamanan maritim menjadi pilar penting. Isu-isu kemaritiman terkini. Isu-isu menjadi objek analisis kebijakan. Pelanggaran batas wilayah dan sengketa atau Laut Cina Selatan. Ketegangan geopolitik di kawasan termasuk Laut Tumpang Tindih memerlukan analisis respon kebijakan luar negeri dan postur pertahanan Indonesia. Penangkapan ikan ilegal. Kerugian ekonomi yang besar dan ancaman terhadap kedaulatan sumber daya laut. Kebijakan penenggelaman kapal asing adalah salah satu respon tegas yang dapat dianalisis efektivitasnya. Kejahatan tradisional, penyelundupan narkotika, senjata, dan perdagangan orang yang beralih ke jalur laut karena pengawasan darat atau udara yang ketat. Ancaman terhadap infrastruktur kritis maritim, perlindungan pelabuhan, jaringan pipa bawah laut, dan fasilitas vital lainnya dari serangan fisik maupun sumber pencemaran lingkungan. Tumpahan minyak dan polusi laut berdampak pada kelanjutan ekosistem maritim yang juga merupakan bagian dari keamanan maritim. Kerangka analisis kebijakan secara mandiri, logis, kritis, dan sistematis. Analisis kebijakan yang efektif memerlukan pendekatan terstruktur. Identifikasi masalah, tentukan isu spesifik yang akan dianalisis, misalnya efektivitas patroli keamanan di perbatasan perairan Natuna. Pengumpulan data, kumpulan informasi tentang kebijakan yang berlaku, data insiden keamanan sumber daya yang tersedia atau SDM teknologi infrastruktur, dan landasan hukum atau UUD Perpres dan lain-lain. Analisis logis dan kritis, kelemahan dan kekuatan. Evaluasi kebijakan saat ini apakah sudah optimal? Evaluasi kebijakan kemaritiman Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum optimal sepenuhnya, meskipun Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar dan kerangka kebijakan yang kuat seperti kebijakan kelautan Indonesia atau KKI dan visi poros maritim dunia. Implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Berikut adalah rincian evaluasi mengenai aspek-aspek kebijakan maritim saat ini. Indikasi belum optimal. Beberapa hasil evaluasi dan analisis menunjukkan adanya tantangan dan aspek yang belum optimal. Yang pertama, kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan nasional, padahal potensinya sangat besar. Yang kedua, infrastruktur dan teknologi. Masih terdapat keterbatasan infrastruktur dan teknologi maritim yang memadai di berbagai daerah. Yang ketiga, sumber daya manusia atau SDM. Kuantitas dan kualitas SDM yang kompeten di bidang kelautan masih kurang. Yang keempat, keamanan laut. Permasalahan keamanan laut seperti illegal fishing,
atau penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran batas wilayah masih menjadi tantangan utama. Yang kelima, tata kelola dan regulasi. Beberapa analisis menunjukkan bahwa kebijakan dan regulasi di sektor maritim belum sepenuhnya optimal atau belum merata implementasinya di seluruh wilayah Indonesia. Yang keenam, koordinasi antara lembaga. Tata kelola yang baik memerlukan koordinasi yang efektif antar berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang kadang masih menghadapi hambatan. Aspek positif dan kemajuan. Yang pertama, kerangka kebijakan yang jelas. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan Perpres Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi KKI 2021-2025 yang menjadi landasan hukum pembangunan maritim. Yang kedua, penegakan kedaulatan. Upaya penegakan hukum di laut termasuk pemberantasan illegal fishing telah ditingkatkan yang berkontribusi pada pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih baik. Pengembangan infrastruktur dan konektivitas. Terdapat fokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim atau tol laut yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan logistik antar pulau. Yang ketiga, diplomasi maritim. Indonesia aktif dalam kerjasama internasional baik bilateral, regional maupun multilateral untuk mendukung visi poros maritim dunia dan mengamankan kepentingan maritim nasional. Jadi kesimpulannya, secara umum kebijakan kemaritiman Indonesia telah meletakkan dasar yang kuat dengan visi jangka panjang yang ambisius. Namun pencapaian optimal masih memerlukan penguatan dalam implementasi, koordinasi antara lembaga, peningkatan infrastruktur dan SDM, serta penegakan hukum yang konsisten untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memaksimalkan potensi maritim Indonesia.